Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Unlam, khususnya Departemen dan Pasca Sarjana yang terlibat dalam acara ini. Juga kepada sahabat saya Pak Sainul Hermawan yang sudah mengundang saya untuk ikut dalam acara ini. Saya mencoba men-sharing PPT saya Pak Kaim. Uh, uh, Silakan Pak. supaya saya kira lebih menghemat waktu ya. Jadi seperti dikatakan oleh moderator tadi, fokus saya adalah pada efek dari reproduksi suara yang terkait dengan teknologi perekaman terutama terhadap tradisi lisan. Nah, tentu saja semuanya sangat terhubung dengan topik-topik dari pembicara pertama dan ketiga nanti. Fokus contoh-contoh akan diambil dari tradisi lisan Minangkabau tentunya. Dan sebenarnya ini bagian dari disertasi saya yang saya coba adaptasi untuk untuk keperluan sekarang. Dan tentu karena ini dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih, ada beberapa hal baru yang akan saya tambahkan nantinya. Um, nah, saya bermula dari satu stelling, apa itu stelling, hujah atau proposition dalam disertasi saya bahwa itu nomor 7 yang dimana saya katakan bahwa salah satu kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan lebih jauh lagi dalam kajian kontemporer tentang tradisi lisan di Indonesia adalah kurangnya perhatian pada para akademisi terhadap dampak baik struktural maupun sosial, sosiokultural dari mediasi tradisi lisan dalam rekaman komersial. Nah, itu salah satu hujah atau proposition dalam disertasi saya dulu. Nah, oleh karena itu saya dalam kesempatan ini ingin mengajak para peserta, terutama mahasiswa S3 saya, Pak Sainul, untuk memikirkan aspek atau hal yang saya kemukakan ini. Maksudnya adalah bahwa kita di zaman ini ya sudah lama sebenarnya hidup dalam sebuah zaman teknologi di mana itu juga bersinggungan secara langsung atau tidak dengan tradisi lisan yang begitu kaya yang ada di Indonesia seperti kata Bu Megan tadi. Jadi dalam kesempatan ini urian saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya apa implikasi sosiokultural dari penemuan sound recording technology yang telah memungkinkan terjadinya replikasi bunyi yang diproduksi secara massal dan mekanik. Kapan repertoire lisan dan budaya lokal di Indonesia mulai pertama kali disentuh oleh teknologi rekaman ini, rekaman suara ini? Kapan genre tradisi lisan Minangkabau mulai bersentuhan dengan teknologi ini? Dan apa efek dari persentuhan itu baik secara struktural terhadap genre-genre itu maupun secara sosiokultural ya terhadap masyarakat pendukungnya, dan sejauh mana suara mekanik tersebut yang diwujudkan dalam komersialisasi oleh industri rekaman uh, gayut dengan etnisitas dan membawa transformasi budaya dan masyarakat uh, uh, etnis Minangkabau. Nah, jadi titik berangkat saya adalah rekaman komersial daerah dan budaya lokal. Nah, industri rekaman Sumatera Barat dalam hal ini, di mana berbagai genre sudah direkam, termasuk rebab pesisir. Nah, dalam konteks ini saya akan memfokuskan atau memokuskan pembicaraan saya pada genre-genre tradisi lisan Minangkabau dan aneka macam teknologi rekaman suara tersebut yang dimaksud untuk tujuan komersial ya. Uh, Nah, uh, saya ingin mengemukakan sedikit perspektif teori dalam konteks ini. Jadi kita tahu bahwa dengan penemuan gramofon atau fonograf oleh Thomas Alva Edison pada 1872, kalau tidak salah, saya tidak salah, itu hal-hal yang sebelumnya hampir
apa itu tidak mungkin dipikirkan orang itu terjadi, yaitu suara bisa dilestarikan, ya, ya. Dan saya dengar sekarang orang uh, ingin mencari teknologi bagaimana bisa suara Nabi Muhammad kita temukan lagi di alam ini, ya. Nah, tapi jelas ini sebuah teknologi yang menimbulkan revolusi besar ya terhadap industri musik dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu. Nah, jadi seperti kata Jonathan Sterner dalam bukunya yang menarik itu, Audible Past, dengan teknologi ini suara menjadi sesuatu yang bisa diperdagangkan, bisa direproduksi, bisa direkonstruksi, bisa dimanipulasi, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dimungkinkan karena penemuan ini. Nah, itu idenya ya, idenya. Kita tahu bahwa hampir hari ini kita tidak bebas dari reproduce sound, mechanical sounds ya. Kita lihat anak-anak muda kita sekarang di telinganya semua setiap hari ya dibombardir, diteror oleh suara mekanik ini melalui rekaman radio dan sebagainya. Banyak yang terjadi, Bu Megan, di Indonesia, kecelakaan kereta api atau apa-apa karena melintas di telinganya itu pakai earphone, tidak terdengar kereta api lewat gitu. Itu contoh bagaimana suara mekanik ini mempengaruhi kita hari ini. Nah, ini sudah terjadi ya pada industri musik dan juga berpengaruh pada tradisi lisan ya. Nah, jadi human hearing kita itu sangat dipengaruhi sekarang oleh suara mekanik ini. Nah, nanti dibagikan saja PPT saya ini Pak Moderator dengan beberapa apa namanya ide-ide dasar ya berdasarkan teori kajian-kajian cultural antropologi tentang hearing ya, tentang tradisi mendengar ya. Nah, jadi suara modern ini yang direproduksi apa namanya juga mempengaruhi cara kita memaknai reality ya. Ini yang paling penting. Berbeda dengan tulisan dan gambar yang sudah lebih awal, cara orang memaknai realitas melalui rekaman sound, sekarang visual sound ya, itu berbeda ya, berbeda. Dan ini sebabnya muncul beberapa hal-hal yang bersifat sosial dari perbedaan cara dalam memaknai itu. Saya ingin dalam disertasi saya menggambarkan apa yang terjadi di Surabaya pada 1892 ya, ketika seorang pertama kali dari Inggris membawa rekaman dalam fonograf, dan ketika itu apa namanya rekaman itu rusak. Ini rekaman dari seorang seorang pembesar Inggris ya, yang sangat terkenal, Perdana Menteri Inggris ya. Nah, ketika suara itu rusak karena mesinnya rusak, para audiens kecewa dan hampir menyerang si orang yang membawa eksebisi itu, karena menurut mereka ini tidak mungkin suara seorang besar kayak begini. Ini berbeda dengan kalau kita memaknai tulisan. Kalau Pak Zainul misalnya membaca satu naskah seperti saya katakan di sini, terus ada cacat satu baris, Pak Zainul tidak akan marah kepada siapa-siapa. Oh, ini dimakan rayap ya. Nah, ini contoh bagaimana realitas dimaknai dalam rekaman ya. Nah, ini soal fondasi teoritis mengenai ini. Nah, aspek kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dengan rekaman ini yang dipraktekkan di Indonesia dalam merekam lagu daerah, tradisi lisan dan macam-macam yang dikomersilkan itu menurut saya menimbulkan rekonfigurasi budaya daerah. Nah, ini akan kita diskusikan lebih lanjut nanti. Ya, saya melihat misalnya dengan perekaman atau penayangan dalam bentuk suara dan visual budaya-budaya daerah itu ada kecenderungan sensibilitas etnik itu muncul lagi.